Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mau berkendara sepeda motor, kita pasti persiapan. Kita menggunakan masker, kita memakai jaket, kita memakai helm. Nah, kita tahu fungsi masing-masing dari peralatan yang kita gunakan. Kita menggunakan masker supaya kita terhindar dari debu maupun asap kendaraan yang membuat paru-paru kita sakit. Ataupun kita menggunakan jaket ini ada fungsinya supaya kulit kita tidak langsung terpapar oleh sinar matahari yang dapat memberikan efek pada kulit kita. Kita pakai helm karena kita taat kepada aturan pemerintah supaya kita aman dalam berkendara. Kita juga kadang menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita supaya tangan ini yang tidak terlindungi oleh jaket, tangan ini terlindungi oleh sarung tangan itu. Bagaimanakah dengan kehidupan rohani kita? Di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam tengah badai kehidupan, kita harus tetap kuat. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu seperti kita sedang naik sepeda motor itu. Nah, di sini ada firman Tuhan di Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai 20 tentang perlengkapan rohani. Apa saja yang harus kita pergunakan dan persiapkan di dalam menghadapi kehidupan di tengah badai kehidupan ini atau di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama yaitu berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan hancur. Kita akan jauh dari yang namanya berkat juga. Karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, berbaju sirahkan, baju sirah seperti baju perang, keadilan. Nah, artinya apa? Kita harus mempraktekkan kebenaran itu. Berbaju sirahkan keadilan yang menutupi bagian organ hati kita, organ yang penting yang akan sering diserang oleh iblis. Di sini kita harus mempraktekkan. Jikalau memang iya, kita katakan iya. Jika tidak, kita katakan tidak. Kita nggak bisa berkata bahwa itu salah, tetapi kita berkata benar karena yang melakukan kesalahan adalah teman kita. Itu bukan sebuah kebenaran yang kita kerjakan. Kita harus mengatakan kebenaran firman Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita supaya hati kita tetap bersih dan terlindungi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tuhan menghendaki kita bukan untuk tinggal diam. Kita hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi Tuhan menghendaki kita supaya kita melangkah terus maju, memberitakan damai sejahtera melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di sini iman sangat kita butuhkan, karena hanya dengan iman kita akan mampu melawan setiap godaan dari iblis melalui dunia ini. Sebab ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, kita sedang percaya penuh bahwa janji Tuhan akan digenapi dan janjinya lebih indah dari apa yang ditawarkan iblis melalui dunia ini. Yang kelima, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di sini ketopong keselamatan yang digunakan seperti helm. Nah, ini tujuannya untuk melindungi pikiran kita, supaya pikiran kita ini selalu teringat bahwa kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita tidak lagi hidup seperti manusia atau orang-orang duniawi, tetapi kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kekudusan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita melakukan kebenaran itu. Pedang untuk melawan si iblis. Pedang itu yaitu firman Tuhan. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan. Kita harus mengerti isi dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang yang lebih tajam dari apapun pedang itu. Karena pedang firman Tuhan ini berisi tentang perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, berisi tentang janji-janjinya, berisi tentang apa yang harus kita taati di dalam menjalani hidup ini sehingga kita menang dari godaan si iblis. Kemudian kita harus melakukan doa.
Doa ini adalah hubungan kita terkoneksi dengan Tuhan. Kita nggak akan mampu, nggak akan kuat kalau kita tidak memiliki pegangan kehidupan kita. Kita nggak akan kuat jika kita tidak pernah recharge hati kita dengan sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita terus pergunakan perlengkapan senjata Allah ini, supaya kita kuat, kita bisa melewati setiap masa-masa yang sulit, melewati badai kehidupan ini, dan kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan satu yang terpenting yaitu, janganlah kita menoleh atau berjalan ke belakang. Karena ketika kita berjalan ke belakang, kita berjalan mundur, kita tidak memiliki perlindungan di bagian belakang kita. Karena perlengkapan rohani ini tidak ada yang melindungi bagian belakang kita. Oleh karena itu, mari terus kita berjalan maju, karena Tuhan menghendaki kita untuk berjalan terus maju. Sekalipun badai kehidupan itu datang, mari kita datang menghadapi badai itu bersama dengan Tuhan Yesus dan pergunakan perlengkapan rohani ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menuntun kita melawan badai itu dan kita memperoleh kemenangan. Ketika kita mau naik sepeda motor aja pakai perlengkapan ini, supaya kita tetap sehat, tetap kuat di dalam kehidupan. Begitu juga kehidupan rohani kita. Kita harus siap menggunakan perlengkapan rohani ini. Dan kita terus berjalan maju bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa melewati badai dan masa-masa yang sulit, dan kita memperoleh kemenangan bersama dengan Dia. God bless you.